Oke, saya mulai. Oke, jadi pertama kita akan mengenal istilahnya tegangan dan arus efektif dulu, ya kan, pada rangkaian listrik AC, yaitu pertama. Yang pertama kita kenalan dulu dengan tegangan dan arus. Tegangan dan arus listrik. Nah, dalam tegangan dan arus listrik nanti ada dua macam ya. Ada yang disebut sebagai maksimal atau maksimum, kemudian ada yang disebut sebagai nilai efektif tegangan dan arus. Nah, pengertian nilai efektif itu apa sih nilai efektif itu? Ini cek nilai efektif. Pengertian nilai efektif. Nilai efektif adalah nilai yang terbaca atau tertulis pada alat-alat listrik, pada peralatan atau alat ukur, pokoknya pada peralatan listrik lah intinya. Listrik. Nah, ini nilai efektif. Sedangkan nanti ada yang disebut dengan nilai maksimum. Apa itu nilai maksimum? Nilai maksimum adalah nilai puncak atau amplitudonya ya. Puncak atau disebut amplitudo dari grafik gelombang. Grafik gelombangnya itu berupa apa? Sinusoida ya. Gelombang atau sinusoida. Maksudnya grafik sinusoida itu artinya apa? Bersifat sinus atau bersifat grafik kosinus. Itu namanya sinusoida, ya kan grafiknya. Grafik sinusoida pada tegangan atau arus. Nah, pada tegangan atau arus. Nah, ternyata kalau kita amati dan kita bikin sebuah grafik tegangan AC sama arus listrik AC itu membentuk grafik fungsi gelombang atau fungsi sinus dan kosinus gitu loh. Ya, kalau kita amati ternyata misalkan saya ambil di sini V dengan T. Nah, V dengan T, V itu adalah volt, kemudian T dalam sekon misalkan. Ternyata terbentuklah grafik berupa gelombang sinus. Kebayang ya? Loh Kak, apakah harus dimulai dari atas gini? Enggak, bisa dari sini langsung. Jadi grafiknya grafik kosinus nanti bisa jadi ya, tidak harus grafik sinus. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, inilah yang disebut sebagai V maksimumnya, V puncak, V maksimum. Nah, kalau yang di sini berarti minimum. Kebayang kira-kira? Nah, terus grafik antara kuat arus sama juga ya, kuat arus I yaitu dalam ampere sama T dalam sekon. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, yang disebut sebagai arus maksimum sini, ini namanya I maksimum. Ini berarti I minimum. Ini tadi sama yaitu V minimum. Nah, adapun hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum, ya kan? Nilai efektif dan nilai maksimum itu ternyata dirumuskan sebagai V efektif, ya, sama dengan nilai maksimumnya dibagi dengan akar 2. Itu hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimumnya. Oke ya, diingat-ingat ini kira-kira ya. Nah, terus secara umum bentuknya ini, bentuk fungsi gelombangnya nanti dirumuskan sebagai I sama dengan I maksimum dikali dengan sinus omega T. Nah, V-nya juga gitu, yaitu V maksimum kali sinus omega T. Kak, apakah selalu omega T aja? Enggak, bisa plus theta. Kalau sudut fasenya tidak dimulai dari awal, bebas ya, bisa plus theta dan seterusnya. Intinya berupa persamaan trigonometri sinus atau kosinus. Ngerti sampai sini, Dek?
Tapi yang arus itu ada tetanya juga atau cuman yang tegangan doang? Sama, tidak harus omega T saja. Ya seperti persamaan umum trigonometri itu gimana? Oh, Kan oke ada oke. ada BS plus C gitu kan. Nah, S-nya itu Iya, adalah T sini D. B-nya ini omega. oke. Oke. Nah, di mana omega itu kan merupakan apa? Kecepatan sudut kan kemarin, atau laju angular, atau laju putaran. Nah, Iya. hubungannya apa dengan frekuensi nanti? Yaitu omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Iya. Ini diingat-ingat. Sementara frekuensi kemarin 1 per periode. Oh, diingat-ingat lagi kemarin ini udah. Ya kan? Iya. S. Nah, udah. Terus berlakulah rumus umum hubungan antara hambatan I sama V. Dah, ini tentang tegangan dan arus. Kemudian tentang rangkaian. Yang kedua, tentang rangkaian, macam-macam rangkaian. Langsung kita, ini materinya nggak banyak kok, sedikit materi ini sebenarnya. Macam-macam rangkaian. Langsung kita bahas macam-macam rangkaian. Yang pertama, itu ada yang disebut sebagai rangkaian resistor murni. Resistor murni. Jadi artinya dia hanya terdiri dari sebuah resistor aja, ya, rangkaiannya itu terdiri sebuah resistor aja. Kalau digambarin kira-kira rangkaiannya begini. Hanya terdiri satu buah resistor. Simbol gelombang ini ya, sumber tegangannya berupa gelombang simbolnya. Simbolnya. Ini artinya simbol daripada sumber tegangan AC, bukan DC. Kalau yang begini, hati-hati, ini namanya DC, gitu kan kemarin. Jadi ada kutub positif, ada kutub negatif. Ini kutub positif negatifnya mana kak? Nggak ada, dibolak-balik bebas, ya. Jadi kalau AC itu nggak ada kutub positif negatifnya, harus di kiri, harus di kanan, nggak, dibolak-balik nggak masalah. Kalau ini yang DC nggak bisa dibolak-balik, positifnya kanan ya kanan. Contoh baterai, coba kamu masukkan kutub positifnya ke negatif, nggak akan nyala, itu baterai. Kebayang ya? Bayang. Nah, gelombangnya ini nanti kalau kita gambarin gelombangnya, prinsipnya, teorinya ya, antara antara tegangan dan, ini teorinya, dan kuat arus, grafiknya harus sepase. Maksudnya sepase itu apaan kak? Sepase itu berarti frekuensi frekuensinya sama. Amplitudo harus sama? Tidak harus sama. Yang penting frekuensinya sama, kemudian sudutnya itu sama, awalnya juga sama ya, itu namanya sepase. Sehingga kalau digambarkan dalam gelombangnya nanti begini. Ini T dalam sekon, ini antara V dan I. Misalkan yang warna hijau ini grafik untuk arus. Nah, ini untuk arus. Terus yang warna orange ini grafik untuk tegangan. Ini V. Kebayang ya? Jadi mereka ini satu fase. Ketemu. Itu namanya satu fase. Aman? Aman kan? Nah, persamaannya hubungan antara kuat arus dan tegangan gimana ya? Seperti kemarin di listrik dinamisnya, yaitu mencari I sama dengan selalu apa? V dibagi dengan R. R ini tadi hambatannya. R itu adalah hambatannya. Nih. Oke. Kak, kalau mencari I maksimum berarti V maksimum. Efektif ya berarti V efektif. Sama, pokoknya intinya adalah I sama dengan V per R. Oke. Oh, oke oke. Ini tinggal diperluas saja nanti. Kalau I maksimum ya V maksimum. Oke, ini tinggal diperluas. Oke, Oke kak. kemudian yang kedua itu namanya induktor murni. Induktor murni.
Apa tugasnya induktor dalam rangkaian ini? Nah, tugasnya induktor itu menyimpan energi listrik, ya, menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Jadi tugasnya induktor. Kenapa dalam bentuk medan magnet? Karena induktor ini sesungguhnya adalah kumparan. Tahu kumparan? Lilitan. Gini. Solenoida. Udah diajari kemarin tentang solenoida, toroida? Udah dikasih tahu gitu Kak. Terus Eh? Ya, waktu di medan magnet sudah masuk ini kan? oh medan aku nggak belajar medan magnet Kak, di skip materinya. Wah, ini harusnya itu dulu baru ke sini. Nah, itu tuh gimana nih gurunya nih, guys? Dari gelombang kemarin langsung listrik AC, listrik dinamis, terus langsung rangkaian listrik AC. Yang medan magnet kayak gitu di skip materinya. Yang magnet gitu-gitu. Padahal ini napasnya kalau kamu nanti ngambil satu, teknik elektro, teknik mesin, kemudian eh, sistem informasi, ilmu komputer, ini napasnya di sini. Gitu. Oke, kita lanjut ya bro ya, sambil dipahami ya. Kalau bingung nanti tanya ya. Oke Kak. Nah, jadi tugasnya dia ini menyimpan energi, ya kan? Menyimpan energi listrik dalam bentuk apa tadi saya katakan medan magnet, dalam bentuk medan magnet. Jadi energinya itu adalah energinya medan magnet sebenarnya. Nah, prinsipnya hubungan antara tegangan dan kuat arus itu gimana? Jadi prinsipnya adalah tegangan mendahului. Prinsipnya tegangan mendahului. Jadi dia memiliki beda fase ya dia, mendahului kuat arus. Kuat arus sebesar berapa? 90 derajat atau pi per 2. Kebayang ya, ini prinsipnya. Jadi dia harus mendahului. Bentar, saya cek. Ini nggak ngeblur kan, aman ya? Terlihatnya aman ya? Aman Kak. Aman aman. Oke. Oke, ininya nggak pernah merah kok. Saya lihat ini apa namanya? Wifi saya aman. Oke, maksudnya mendahului. Oh ya, tadi persamaannya, kalau dia persamaannya persis, ini namanya sepase ya. Ini namanya satu fase. Nah, karena dia mendahului, maka persamaannya bagaimana? Begini. Kalau arusnya punya I maksimum dikali dengan sinus omega T, maka si V-nya punya persamaan V maksimum sinus omega tambah karena mendahului. Oke, tambah berapa? 90 derajat. Yes, aman sampai sini? Aman Kak. Kalau ini punya sin omega T, berarti ini jadi apa? Yang atas. Min. Min V-nya 90. cuma omega T aja, yang atas jadi apa? Min 90. Min 90. Aman ya? Udah Aman cuma Kak. gitu-gitu aja. Ngerti? Nah, sekarang kalau dibikin grafik kayak dia gimana grafiknya? Grafiknya begini dong, deh. Ini VI, ini sama tetap T. Nah, grafiknya tidak harus dua ya, bisa banyak. Tapi ini saya ambil berbagai kemungkinan. Yang pertama, saya ambillah arusnya dari bawah. Ini arus. Berarti si tegangannya nanti harus mendahului 90 derajat, harus di atasnya. Nah, dia pas di tengah-tengah gini. Ketemunya nanti harus pas di tengah-tengah. Ini B. Kebayang? Harus pas di tengah-tengah. Perkara ininya lebih tinggi daripada yang orange itu gak masalah, gak penting. Karena memang amplitudonya tidak harus sama. Paham? Oh, bisa aja oranye itu yang di atasnya. Bisa jadi orang di atasnya yang ini, yang Oke oke. hijau.
Yang penting Oke, cara oke. memulainya, cara memulainya. Kalau orang dari nol, berarti yang hijau memulainya bukan dari nol. Oh, oke Oke. Kak. Oke. Nah, sekarang kalau yang hijau saya mulainya dari sini. Yang hijau ini yang V ya, saya mulainya dari sini. Arusnya saya mulainya harus dari mana? Kenapa Kak? Ini yang Harusnya dari hijau saya atas. mulainya dari sini. Dari mana? Atas. Loh, yang Eh, mendahului P-nya, yang mendahului P-nya. I-nya berarti di oh bawahnya iya. dari. Oh iya di bawahnya kan -90 ya. Iya. Nah, kebayang kan? Bayang Kak. Iya. Nah, ini perkara tingginya ini mau dibikin sama atau beda itu nggak masalah. Yang penting cara memulainya. Ngerti? Ngerti Kak aman. Nah, terus rumus-rumus yang dipakai gimana? Persis kayak dia, cuma dia menggunakan SL. Apa itu SL? Reaktansi induktif. Apa itu reaktansi induktif? Hambatan pada induktor. Hambatannya, rumusnya apa? Omega kali L. Hambatannya, jadi reaktansi itu hambatan pada induktor. Kalau hambatan pada resistor kan R simpulnya. R itu hambatan pada resistor. Nah sekarang hambatannya pada induktor itu namanya reaktansi induktif. Rumusnya omega kali L. L itu apa? Nih, omega tadi adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Satuannya adalah radian per sekon. Sedangkan L itu disebut sebagai apa? Besarnya induktansi diri atau induksi ya. Induksi. Iya. Induktansi ya. Induktansi gitu aja. Satuannya Henry. Nah, itu singkatannya dari Henry ya, Dek ya. Kebayang Iya. sampai sini. Nah, Bayang Kak. karena R-nya di sini berupa SL, maka samalah dia berlaku I sama dengan V per SL. Ngerti sampai sini? Aman? Ngerti Kak. Nah, kemudian diagram fasornya. Nah, kita harus tahu diagram fasornya. Karena nanti ada istilah diagram fasor. Kalau yang rumus satunya lagi Kak, yang XC sama dengan 1/omega kali C. Itu kapasitor. Habis ini, Oh, oke. diagram fasor. Diagram fasor itu vektornya aja. Jadi gini, contoh kalau saya mulai, jadi untuk menandakan fase, sebenarnya fasenya. Misalkan tegangannya ada di sini. Nah, tegangannya sudah ada di sini. Katanya kan harus berbeda 90. Berarti arusnya itu harus berbeda, harus di bawahnya. Nah, ini adalah B-nya, I-nya. Ini sudutnya harus apa? 90 derajat. Ingat loh, muternya sudut itu ke sini loh. Muternya sudut, rotasi itu melawan jarum jam ya. Bukan searah jarum jam. Paham? Paham. Nah, sekarang kalau saya gambarkan misalkan arah I-nya di sini. Ini arah I-nya. Coba kamu gambarkan arah V-nya itu yang benar yang mana? Satu. Yang benar yang mana? Dua. Yang benar yang bawah apa yang atas? Yang bawah. Yang bawah. Aman? Aman Kak. Oke, nanti dan seterusnya ya. Iya. Nah, ini namanya diagram fasor. Ingat-ingat, itu namanya diagram fasor I sama P. Yes. Terakhir, selesai. Tinggal nanti gabungan ketiganya. Nah, ini kapasitor murni. Kapasitor murni. Nah, apa kegunaannya kapasitor? Nah, ini untuk menyimpan energi listrik juga. Ini untuk menyimpan juga. Menyimpan energi listrik. Energi listrik dalam bentuk
Kalau induktor kan dalam bentuk medan magnet. Ini dalam bentuk resistor untuk menghambat ini resistor. Paham ya? Kalau ini untuk nyimpenin listrik itu ini gunanya nyimpenin listrik. Kalau resistor tuh gunanya benar-benar ngehambat, nurunin ini apa namanya arus gunanya. Paham? Oh, enggak. Nah, karena si induktor sama kapasitor ini juga sebuah alat, pasti dia juga punya hambatan dong. Nah, hambatannya itu kita sebut sebagai reaktansi. Nah, kalau di induktor berarti reaktansi induktif. Kalau di kapasitor namanya reaktansi kapasitif. Nah, prinsipnya dia ini, prinsipnya kalau tadi kan tegangan yang mendahului. Ini kuat arus yang mendahului. Nah, kebalikan dari induktor. Kuat arus listrik mendahului tegangan sebesar 90 derajat ya, mendahului tegangan 90 derajat atau pi per 2. Ini prinsipnya. Oke. Nah, sehingga kalau saya bikin I sama dengan adalah I maksimum kali sinus omega T ini, maka V-nya harus bagaimana? V maksimum sinus bagaimana? Sinus Oh, arus yang mendahului plus 90. min 90 Oh ya, derajat. oh ya, oh ya, min 90 kan arusnya Arus mendahului yang ya. mendahului. Ya, Arusnya di ya. depan. Aman? Aman Kak, ya. Nah, kalau dibikin fasor, fasornya begini. I-nya ada di mana I-nya? Bawah apa atas? I-nya itu di atas. Atas. Karena dia mendahului Iya, ya. iya, Aman? aman Kalau Kak. dibikin fasor. Sekarang bikinlah gelombang. Bikin gelombang. Oh ya, ini nanti simbolnya sejajar ya. Kapasitor itu simbolnya sejajar. Kalau dia tadi simbolnya kumparan. Ya. Kalau kita bikin gelombang, tegangannya misalkan saya kasih warna biru. Ini tegangan. Maka arusnya saya mulai dari mana arusnya? Bawah apa atas? Hmm. Oh, harus mendahului. Berarti bawah ya? Yang mendahului itu arus itu berarti mendahului itu artinya di atasnya ini, makanya arusnya itu lebih di atasnya Oh, daripada oh, tegangan. oke, oke. Berarti ya, ini adalah I, yang biru ini adalah V. Kebayang? Bayang Kak. Kalau arusnya dari sini, V-nya dari mana? V-nya berarti di bawahnya. Di bawahnya ya. Ya, Harus pas di tengah, kena di tengah. Kebayang kira-kira ya? bayang Kak. Oke. Nah, terus SL-nya bagaimana? SC namanya ya, reaktansi kapasitif, yaitu 1 per omega C. Ini untuk mencari reaktansi kapasitif. C itu merupakan kapasitas kapasitor, di mana C
Itu namanya kapasitas. Nanti diketahui besarnya ya, kapasitas, kapasitor. Tuh, aman sampai sini? Persamaannya juga sama, arus sama dengan V per SC, sama. Semuanya merujuk ke arah sana semua. Persis. Kalau yang rumus impedansi total Z R kuadrat Apa? tambah XL Itu in, gabungan in ketiganya. oh gabungan ketiganya, oke. Nah, kalau semuanya sudah digabung, ini tadi kan murni, masih sendiri-sendiri. Oh, oke oke. Bayang ya? Bayang nggak? Oke. Ini harus diingat-ingat ini. Ini kalau digambar di rangkaian nanti begini. Ini sejajar, nggak boleh ada yang panjang, salah satu sejajar. Nah, namanya kan induktor murni ini. Kebayang? Ini kapasitornya Bayang C, nggak? ini voltnya, yaitu V maksimum kali sin omega T. Nah, oke, silakan di screenshot dulu. Oke kak. Sudah kak. Oke, yang terakhir. Nah, ABCD. Yang terakhir nih rangkaian RLC atau gabungan mereka ya, rangkaian RLC. Jadi hambatan, induktor sama kapasitor, ya kan? RLC seri. Kenapa ditulisin seri? Karena nanti ada seri, ada paralel. Nah, untuk anak SMA itu baru yang seri aja. Yang paralelnya itu nanti waktu kamu kuliah. Kuliah pun tidak semuanya jurusan yang dapat, ya kan? Terutama yang berkaitan dengan listrik pasti dapat RLC yang paralel. Karena tidak semudah yang seri analisanya. Nah, kalau digambarkan bentuk rangkaiannya kira-kira seperti ini. Jadi terdiri dari kapasitor, kemudian induktor, kemudian kapasitor ya. Kalau digambarin seperti ini. Ini resistornya R, terus ini induktansinya L, kapasitornya C misalkan. Nah, maka di sini nanti muncul yang namanya impedansi. Impedansi itu adalah hambatan total. Hambatan total. Z sama dengan akar daripada R kuadrat ditambah dengan SL min SC pangkat 2. Oke. Nah, kenapa kok bisa bentuknya Pitagoras? Ini penjelasannya. Ingat, SL dan SC tadi siapa? Kembali lagi ke sini. SL tadi hambatannya pada induktor. Kalau SC hambatannya pada kapasitor. Nah, kenapa tadi mereka kalau kok bisa jadi kayak gini? Ternyata begini alur ceritanya. Tadi induktor tadi apa yang mendahului? Tegangan ya? Iya. Oh, berarti ini SL. Terus ke bawah sini adalah SC. Nah, kemudian yang ke arah kanan atau ke arah kiri, kita ambil yang ke arah kanan aja. Itu adalah R. Kebayang? Bayang kak.
Nah, ini kalau kita gabung, otomatis kan SL min SC resultannya. Nah, Z-nya yang mana? Ini resultan Z-nya. Ini resultan Z. Oke? Dengan Z itu menyatakan reaktansi. Impedansi. Impedansi. Satuannya ohm. Sama, semuanya satuannya ohm tadi ya. Artinya apa? Hambatan ya. Artinya itu hambatan total. Hambatan total. Ngerti ya? Nah, sehingga untuk mencari kuat arus ya sama. Berarti I sama dengan V dibagi Z. Bukan lagi dibagi SL, SC atau R. Tapi dibagi sudah totalnya, yaitu dibagi Z-nya. Ya kan? Nah, V total pun juga punya hubungan ternyata. V total itu hubungannya adalah V sama dengan V ini V totalnya sama dengan akar daripada VR pangkat 2, yaitu tegangan yang ada di sini pada kaki-kaki resistor, itu kita sebut sebagai VR. Pada kaki-kaki induktor kita sebut sebagai VL. Kaki-kaki kapasitor kita sebut sebagai VC. Sama dengan ditambah dengan VL min VC pangkatnya 2. Nih. Nah, bagaimana untuk mengukur atau menghitung nilai daripada VR, VL, dan VC? Ya kembali lagi ke sini. Berarti ini tadi pakai V-nya apa? V-nya R. Gitu loh. Ini tadi tinggal ditambahin aja. V-nya L, ini V-nya mana tadi? C, tinggal digituin. Sehingga VR sama dengan arus total dikali dengan R. VR sama dengan arus total dikali SL. VC sama dengan arus total dikali dengan SC. Ingat, arus total di sini itu bisa merujuk pada maksimum sama efektif. Oke? Diingat-ingat ini ya. Nah, sekarang terkait dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya. Nah, ya kan? Sifat rangkaian. Rangkaian RLC seri. RLC seri. Ada 3 sifat pada rangkaian RLC seri yang terjadi. Yang pertama, kalau SL lebih gede daripada SC, ini induktornya lebih besar nih reaktansinya, maka dia akan bersifat induktif. Maksudnya induktif nanti cirinya kayak apa? Persis dengan induktor murni. Sehingga sifatnya dia nanti tegangan akan mendahului arus 90 derajat, persis induktor murni. Grafiknya persis induktor murni. Ini kalau sifatnya induktif. Aman? Aman, Kak. Kalau SL-nya nanti ternyata lebih kecil, berarti yang lebih besar itu siapa? SC. Kalau SC-nya lebih besar, berarti kapasitif. Sifatnya kapasitif. Nah, kapasitif itu berarti persis dengan apa? Kapasitor murni. Grafiknya sama persis, persamaan ininya juga, kemudian si ini apa namanya? Diagram pasornya juga sama. Cuman sudutnya tidak 90 derajat. Ini juga gitu, tidak 90 derajat. Intinya mendahului tapi nggak tahu berapa derajat gitu loh. Tidak selalu 90. Paham? Paham, Kak. Kalau yang murni itu selalu 90 derajat. Kalau ini tidak murni itu tidak selalu 90. Paham? Paham, Kak. Kalau dia sama, bersifat apa kalau sama? Resonatif atau mengalami resonansi. Paham? Paham, Kak. Nah, nanti baru kamu bikinlah rumus untuk mencari frekuensi resonansi gitu. Oke. Langsung contoh soal dari gurumu itu kita bahas soalnya ya.
Itu aku ganti aja kak itu yang lebih sesuai dengan ini biar biar ngurut gitu. Kalau itu kan agak ngacak yang tadi aku kirim awal gitu. Ya, gimana gimana? Itu ada yang foto yang baru kak biar biar sesuai. Itu yang sama sih sebenarnya, cuman ini lebih enakannya ini. Ya itu, Oh, yang baru dikirim. ya itu biar biar sesuai juga. Kalau yang tadi agak ngacak itu ini. Ya, ya, ya. Oke, siap, siap, siap. Bentar ya, saya izin minum dulu ya, bro. Oke kak. Oke, yuk kita lanjutin. Hmm. Rangkaian R itu, oke, ini rangkaian R seri semua ya. Udah di screenshot, Theo? Sudah kak. Oke, kalau yang ini kan jangan ini dulu apa namanya? Nggak saya hapus dulu. Ini sambil diingat-ingat ya teori-teorinya, konsep-konsepnya ya. Latihan nomor 1 itu diketahui gambar rangkaian seri R-nya 30, L-nya 0,6, J-nya R, L. Ini 60 ohm, ini 0,6 Henry, terus C-nya 0,6, 500 mikrofarad. 30, 500 mikrofarad. 500 mikrofarad. Terus V-nya 200 sin. Nih, V sama dengan 200 sin. Omega T itu 100 T. Sinus 100 T. S. Pertanyaannya yang pertama, impedansi dan beda fase. Beda fase. Berarti diketahui omega sama dengan, ingat, V maksimum sin omega T. Berarti omeganya 100. Oke ya, ya, aman? Kalau omeganya 100, maka SL-nya berapa? Omega kali L. Berarti 100 kita kali dengan 0,6. Berarti 6, ya 60 ohm. Kemudian SC. 1 per omega C. Berarti 1 kita bagi 100 kali. Ingat, mikrofarad. Mikrofarad berarti 5 kali 10 pangkat 2. Ini 500. Mikrofarad 10 pangkat min 6 farad.
Sehingga di sini jadilah 5 kali 10 pangkat min 4. Ya enggak? Dinaikkan jadilah 10.000. Kita bagi dengan 500. Oke, ini kita coret. 100 bagi 5, 20 ohm. Amankah kira-kira sampai sini, Dek? Enggak. Oh, ini 30 ya, bukan 60 ya. Sorry. Ingat, farad harus dirubah, mikrofarad harus dirubah dulu ke farad. Oke. Ini 10 pangkat min 4 kalau dinaikin kan 10 pangkat 10 pangkat 4 itu kan berarti 10.000. Aman? 100-nya dicoret. Tinggal 100 bagi 5, 20 ohm. Aman? Aman. Oke. Yang A pertanyaannya. Impedansi dan fase, beda fase. Oke, Z-nya sama dengan apa? Z sama dengan apa tadi? Akar dari R kuadrat plus SL min SC pangkat 2. Berarti akar dari 30 kuadrat A plus 60 kuadrat 60 min 20 kuadrat. Ya toh? Berarti berapa ini? Akar 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. Jadi berapa? 5. Iya, 50 ohm. Kan triple. 345 kan triple. Ngerti? Iya. Ngerti kan? Oke. Pertanyaannya beda fase. Kita gunakan faktor daya. Ini namanya adalah faktor daya. Yaitu apa? Cos theta sama dengan, ini faktor daya. Cos theta itu namanya faktor daya. Merupakan, definisinya adalah perbandingan antara R terhadap impedansi Z. Aman sampai sini? Oh, aman kan? Jadi cos theta itu namanya faktor daya. Tetanya ini disebut beda fase antara siapa? Antara tegangan dan kuat arus. Paham? Sudutnya antara tegangan dan kuat arusnya. Oh, Ngerti ya? okay. Ngerti kan? Yang tadi yang 90 derajat gitu-gitu tadi ya. Oke, iya. Nah, tapi karena ini bukan murni, ingat loh tadi saya bilang yang 90 itu yang murni. Kalau nggak murni ya belum tentu 90. Ya ini pakai sudut ini rumusnya. Ya kita hitung dulu. Yuk cos theta yuk. R-nya 30 per 50. Bonjrot. Berarti cos theta sama dengan 3 per 5. Kalau gitu theta berapa derajat? Cos berapa nilainya 3 per 5? Iya, 53 derajat. Aman? Aman kan? Nah, ngerti kira-kira ya? Aman nggak? Iya. Oke. Terus kamu cek di situ. SL-nya lebih besar apa lebih kecil daripada SC? XL-nya lebih besar Nah, daripada kalau XC. SL lebih besar tadi apa? Induktif. Induktif tadi yang mendahului tegangan apa arus? Tegangan. Tegangan mendahului, berarti arusnya tertinggal, yaitu arusnya I maksimum gitu kan, I maksimum sinus 100T, ini tadi kan 100T, berarti arus tertinggal berapa? Min 53 derajat gitu loh. Kalau ditanyakan arus nanti, ngerti? Oke. Ngerti kan? Paham? Iya, paham kan? Nah, tapi karena ini tidak ditanyakan, kita hapus. Pertanyaannya cuma sampai sini sama ini aja. Paham? Oh, ini kalau pertanyaannya apa Kak yang tadi? Arus. Yang... Kalau ditanyakan arus. Persamaan arus. Total, ya? Rumusnya arus. Fungsinya arus. Pertanyaannya fungsi ya. arus. Oh, oke, iya. Nah, lanjut yang B. Yang B, sifat rangkaian. Nah, karena SL lebih gede daripada SC, bersifat induktif. Bukan induktor murni, induktif sifatnya. Oke?
Yang C, kuat arus efektif. Ya sama, arus efektif tadi berarti kita gunakan V efektif dulu. V efektif. V efektif tadi rumusnya apa? V efektif. V maksimum dibagi apa? Akar du. Nah, maksimumnya berapa? Ini maksimumnya 200 per akar 2. 200 bagi 2, 100. Akarnya pindah samping, 100 akar 2 volt. Nah, sekarang I efektif berarti ya V efektif dibagi impedan dan C. Aman sampai sini? Aman, Kak. Jadi I efektif sama dengan V efektif dibagi impedansi. Nah, 100 akar 2 dibagi 50. Berarti 2 akar 2 ampere. Atau Kak, begini boleh nggak Kak? Saya mencari I maksimum dulu. Boleh, nyari I maksimum berarti ya V maksimum dibagi Z. V maksimumnya 200. Z-nya 50, berarti 4 ampere. 4 Ya kan? ampere, ya. Nah, Ya. kalau gitu I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2, berarti 4 dibagi akar 2, 4 bagi 2, 2, 2-nya pindah sampai akar 2. Sama kan? Iya, sama. Jadi terserah kamu nyari I maksimum dulu apa V maksimum dulu, up to you, bebas. Oh, oke. Oke. Terus tegangan pada masing-masing komponen. Ini Oh, tegangan pada masing-masing komponen. Oke? VR berarti pakai apa? I maksimum. I-nya pakai I maksimum loh ya. iya. Berarti buat bersamanya dulu dong. I maksimum dikali apa? R, gitu ya Eh, tadi ya. R. Iya. I maksimumnya berapa? 4 ya. Oh, itu. Oh, 4. Nah udah dihitung. Paham ya kira-kira ya? Paling paham, Kak, paham. Berarti 4 dikali 6, 30. 120 volt. Kemudian VL. I maksimum dikali dengan SL. Maksimumnya 4, SL-nya 60. 60 ya. Iya. 240 volt. VC berarti I kali dengan SC. 4 dikali 20. 80 volt. Terus yang E, daya disipasi. Artinya daya pada masing-masing rangkaian. Daya disipasi pada masing-masing rangkaian. Baru kalau nyari daya disipasi, gunakan efektifnya, nilai efektifnya. Ngerti ya? Oh, Berarti kalau apa, Kak? Tadi? kalau daya disipasi itu gunakan nilai efektifnya. Oh, Berarti kalau daya yang terdisipasi pada R sama dengan I efektif kuadrat dikali dengan R. Nah, tinggal hitung. Efektifnya tadi berapa? Arus efektif 2 akar 2 ya. Ini saya gunakan ini aja deh, biar ada kaitannya dengan dia nanti ya. Ini pakai yang efektif aja. Umumnya sih pakai efektif memang, umumnya pakai efektif. Tapi sebenarnya bebas tegangan itu. SC. Berarti di sini nanti tambahin efektif semua ya. Berarti 2 akar 2 kali 30. 2 akar 2 kali 60. Terus ini 2 akar 2 kali 20. Berarti ini 40 akar 2. Ini 120 akar 2. 60 akar 2. Aman ya? Jadi pakai efektif semua aja. Kenapa? Karena umumnya guru-guru pakainya efektif. Sebenarnya kalau mencari V itu bebas ya. Bisa efektif, bisa maksimum, bisa dalam bentuk gini. Ngerti? berarti umumnya ini yang efektif ini ya. Saya tadi ya Oh, oh, saya oh.
Beda, beda kan? Ya. Apa? Apa Theo? Apa apa namanya? Berarti eh, pakainya yang efektif ya, bias yang lebih umumnya. Ya, pakainya yang efektif. Ngikutin kebanyakan guru-guru itu pakainya yang gini. Tapi Oh, kalau kalau daya disipasi selalu pakai yang efektif. Karena yang terbaca masalahnya, yang terbaca. Tadi pengertiannya hmm, nilai efektif di awal tadi, nilai yang terbaca ya. oke, ya. Ngerti? Makanya pakai yang efektif. Pangkatin 2 dikali R-nya berapa? R-nya tadi dihitung 30. Hmm, Dah. Ini berarti 8 kali 30. iya. 240 watt. Kemudian P untuk si L sama berarti I efektif dipangkatin 2 kali SL. Berarti 2 akar 2 pangkat 2. SL-nya berapa? SL-nya tadi 60. Ya mana tadi ya? Salah. 60. Aman? Berarti 480 watt. Ini daya yang terdisipasi. Itu artinya daya tiap-tiap hambatan, tiap-tiap rangkaian, tiap-tiap R, L sama C. Yang C juga sama, E efektif pangkat 2 kali SC. Berarti 2 akar 2, 2 akar 2 kuadrat dikali dengan 20 ya. Berarti berapa? 8, 160 watt. Yang udah. Kebayang sampai sini ya Theo ya. Oh, iya, enggak. Intinya harus hafal rumusnya juga sih. Nah, Berarti satunya sebenarnya sama, berarti impedansi, beda fase, sifat rangkaian, kuat arus efektif, tegangan pada masing-masing. Ini dicoba sendiri gimana? oh, iya, boleh deh Kak. Iya, betul. Oh, itu sama persis ya? Sama persis, dia diketahui omeganya 125, maksimumnya 120 volt gitu ya. Yang tadi yang daya disipasi itu berarti yang PC ya tadi ya? Apa? Yang pertanyaannya itu berarti jawabannya 160 watt ya? Ini. Oh, semuanya. Daya disipasi itu daya yang tersimpan pada masing-masing rangkaian. Pada R kita sebut PR. Pada Oh, L, PL. Disipasi pada C, PC. oh, oke, oke. Aman? Aman Kak. Oke. Terus kembali ke soal yang ini lagi. Yang banyak tadi. Karena sama persis soalnya. Urutannya persis. Ngerjakannya persis. Pertanyaannya persis kok. Gitu. Oke? Oke Kak. Nanti, ini aku setengah jam terakhir aku mau bahas kayak 45 soal intent, nggak apa-apa ya kayak yang fisika. Nggak apa-apa. Itu nanti ya. Oke, oke. Ini masih belum 1 jam kok. 1 jamnya kan 9.40 1 jamnya. Oh iya. Oke. Ini yang mana lagi? Lanjut yang mana lagi yuk? Materinya sudah selesai sudah materimu. Oh, itu berarti tinggal diulang-ulang, tinggal dibolak-balik aja pertanyaannya. Nah, Mm-mm. ini. Ini Kak sebentar ya Kak. Oke, kita langsung bahas soal ini aja, intent ini. Iya Kak. Boleh. Dari nomor 51. Iya. Oke, ini saya hapus ya. Saya screenshot bentar Kak. Oke.
Udah, bro? Aman Kak, udah. Oke, dari tadi sempat ngeblur nggak videonya? Iya kok Kak, aman. Oke, sip. Nomor 51. Soal intent. Ini sebenarnya soal tryout kemarin Kak. Soal tryout yang Oke ya, soal teori intent. Ini, iya. tapi kamu juga harus fokus latihan UTBK loh ya. Karena Iya Kak, ini aku siswa-siswa yang lain juga udah intensif UTBK gitu loh. iya Kak. Biar juga. Kalau di intent juga harus sering-sering diskusi soal-soal UTBK ya, ngerjain soal-soal asli ya. Oh iya Dari Kak. modul saya itu soal asli semua itu. Nanti ada modul yang kedua, isinya soal asli persis yang tahun kemarin. Tuh. Nomor 51. Untuk mengukur nilai hambatan R, perhatikan rangkaian berikut. Hambatan internal voltmeter dan ampermeter masing-masing 2 kilo ohm dan 15 ohm. Jika pembacaan voltmeter dan ampermeter seperti pada gambar di atas, maka nilai R-nya berapa? Nah, itu angka berapa itu? Yang R-nya itu di angka, soalnya saya Dua pakai Kak. laptop Di ini dua. nggak bisa Di dua Kak. di dua ya. Voltmeternya iya. Dua, maksimalnya berapa itu? 10 ya. 10 ya. Maksimalnya 10. Pembacaan voltmeter dan ampermeter. Voltnya, ya voltnya dulu, voltnya. Voltnya 2 per 10 dikali dengan itu berapa itu? 0, 20 dicolokin di angka berapa? 30 ya? Kali 30 volt. Ya, Aman? aman Kak. Berarti berapa ini? Dari itu dari 0 sampai 50 Kak. Dari 0 volt sampai 50. Bentar. Voltnya ya? Dicolokin. Iya, voltnya 50 Oh ini dicolokinnya dari 50, bukan 30 ya? ya 50. Jadi berapa ini? 10 volt. 10. Terus arusnya yang ditunjuk Harus angka berapa? angka 7,5. 7,5. 7,5. Maksimalnya Dicolokinnya di angka 10 juga. iya Terus yang dicolokinya 20 di miliampere. angka 20 mili ampere ya. Ini 2 kali 10 bang. Diubah nggak? Oke, ini kita coret dulu. Berarti berapa? 15 mili ampere ya. Iya. Nah, berarti nilai R R-nya nanti yang yang terukur dari sini itu kan P per I gitu kan. Iya. Berarti 10 kita bagi dengan 15. Mili kali 10 min 3. Naikin ke atas berarti 10.000. Ya kan? Per Iya. 15. Aman kira-kira sampai sini dulu. Aman Kak. Oke. Kalau saya bagi 5 berarti dapat berapa nih? Ini R bukan R yang diukur ya, R apa ya? R hitung lah, R hasil perhitungan. RH gitu aja. R hasil perhitungan. Berarti dibagi 5, 2000 per 3. Yes. Terus di situ
ada hambatan pada ampere meter berapa? R-nya pada ampere meternya. R pada ampere meter itu berapa? R pada ampere meter 2 kilo ohm, berarti 2 2000. kilo ohm 2000. Terus R pada 15.000 ohm. oh kebalik ya, ini pada voltmeter ya. Ini yang pada ampere meter ya. Iya, Nah, 15.000. Benar? bener Kak. 15.000. 15 ohm. Salah, 15 ohm, bukan 15.000 itu. Oh, 15 oh ohm iya, ini oh yang iya deh. Iya, iya, 2000 nggak, ohm. iya, iya. Nggak ada kilonya. Saya lihat juga. Paham ya? Aman Kak. Nah, prinsipnya adalah tegangan itu disusunnya secara apa sih tegangan? Paralel. Paralel. Sedangkan kalau si A ampere meter, Seri. meter itu secara seri. Kebayang kira-kira ya? Kebayang Kak. Ya sudah, berarti kalau dilihat dari gambar situ, set, ini untuk hambatannya si R-nya voltmeter, hambatan R-nya kan di sini loh. Nah, Ya. kemudian ini untuk hambatan si siapa namanya ampere meter. Nah, hambatan totalnya nanti harus ini. Total gitu aja ya, RT, R total. Maksudnya R totalnya. Pertanyaannya berapakah nilai R-nya? Lu kan gampang deh. Ini jadi apa ini? Bener ya, kok kecil banget ya itu ya. Arusnya 5 voltmeter dan ampere meter masing-masing 2 kilo sama 15 ohm ya. Ya terus. Iya, Ini iya. berarti ngitungnya gimana? R paralel ya kan, RP sama dengan apa? Hasil kali yaitu RV dikali dengan R dibagi dengan R ditambah dengan siapa? Oh, RV. Oke. oh iya. Sedangkan R total sama dengan R totalnya berarti RA ditambah dengan RP. Gini kan? Iya Kak. Maka RP sama dengan R total dikurangi RA. Totalnya ini loh 2000 per 3. Dikurangin RA-nya 15. 15 itu berarti apa? 45 per 3. Aman? Aman Kak. Oke, dapat sudah RP-nya. Berapa ini? 2000 dikurangi 45. 1900. Iya, 55 per 5. 3. Ya, sama dengan ini. RV-nya 2000 kali R dibagi dengan 2000 ditambahin R. Coba kaliin silang. Berarti 2000 dikali 1955 ditambah dengan 1955 R sama dengan kali silang ke sana berarti apa ini? 6000 R. 6.000. Ya, Iya. R-nya dikelompokin lagi berarti 2000 kita kali 1955 sama dengan 6000 dikurangin 1955 itu berapa? 4045. Ah, berapa Kak? Iyalah, sudah ketemu, ya Oh kan? iya. Berarti R-nya 2000 kita kali 1955 bagi dengan 4045. Kalkulator aja. Ini bagi sini. Sebentar Kak. Bagi 10/5. 966,625. Itu kayaknya ini deh Kak, apa namanya? Yang I-nya itu miliampere itu nggak diubah Kak. 15 miliampere. Yang tadi yang di Ya, ya atas itu. sudah. Ini. Oh, udah, oke, oke.
Ini loh, masalahnya kok angkanya nggak enak. Oh, itu B nanti aja kak ini. berarti 2000 per 3 kan. Iya. Terus, tapi kalau di buletin ini, kalau dipakai perkiraan, itu sekitar Ya 1 di ohm. satu. Iya kalau dibuletin ke atas jadi satu kilo ohm. 1 kilo ohm. Kebayang Iya. ya? Bayang kak. Ini sekitar 1000 lah. 1000 ohm. Iya. Atau 1 kilo ohm. Tapi angkanya nggak enak banget. Iya. Terus nomor 52. Ini soal-soal lama-lama semua ini. Kamu disuruh ngumpulin kayak gini tuh sama gurumu tuh ya. Iya. Sama ada Yes. caranya. Gambar di bawah adalah dua konduktor sejenis, panjangnya adalah sama. Jari-jari luar. Ini harusnya bisa bahas yang lain, cuma bahas PR-nya Inten ini. Kalau PR sekolah sih nggak masalah, ada di nilai raport. Bisa digunakan SNBP. Nilainya Inten ini digunakan untuk apa nanti? Masalahnya kan di situ. Kalau tuh PR di sekolahan nilainya digunakan itu nanti untuk SNBP. Nilainya Inten ini loh, buat apa Apa ini nanti? terakhir kak? Udah nanti yang selanjutnya itu udah kayak UTBK gitu. Kayak gini-gini udah nggak ada lagi. Oh, yaudah ini tak bahas saja nggak apa-apa. Nanti Iya. kalau ada PR-PR lagi ginian dari Inten, mendingan nggak usah deh kalau itu nggak sesuai dengan soal-soalnya UTBK. Karena kita Iya kan ini. logis tujuannya ingin UTBK sama ingin SNBP kan. Iya kak benar. Nilainya Inten tuh nggak ada gunanya. Nilai sekolah yang masih berguna. Agak lucu sih. Di MP aja nggak saya gituin dulu. Nggak tahu kalau sekarang. Memang siswa suruh ngerjain soal, tapi bukan soal-soal gini-ginian. Ya soal yang berkaitan dengan TBK, karena fokusnya jelas gitu. Tapi ini Ini, katanya gimana katanya? hmm, ya ya katanya sampai November ini ikutin aja dulu yang dari Inten. Nanti abis itu setelahnya baru kayak soal-soal UTBK gitu. Gitu. Ya udah, oke oke. 52. Gambar di bawah adalah dua konduktor sejenis. Sejenis. Konsepnya ngapain kalau sejenis? Rho-nya sama, berarti hambatan jenisnya itu sama. Hambatan jenis pertama sama dengan hambatan jenis kedua. Rho-nya sama. Rho 1 sama dengan Rho 2. Rho itu artinya hambatan jenis. Hambatan jenisnya sama. Oke, terus panjangnya sama, berarti L1 sama dengan L2. Radius luar penampangnya sama, jari-jarinya sama, yaitu R1 sama dengan, ini jari-jari radius penampang luar ya, R2. Oke, terus radius luar penampangnya juga sama. Radius luar penampang A dan B adalah R1. Radius dalam penampang B adalah, oh ya udah, ini dianggap sebagai R1. Yes, gitu kan? R2 itu dalamnya si B. Jika hambatan B sekian kali hambatan A, maka apa yang terjadi? Nah, diketahui R-nya si B sama dengan berapa kalinya R-nya si A? 4/3. 4/3 kali R-nya si A. Ingat, rarol R sama dengan Rho L per A. A ini luas penampang. A di sini luas penampang. Diingat-ingat ya. Nah, sehingga kita masukkanlah rumusnya. Ini RB berarti Rho-nya si B, L-nya si B per luas penampangnya si B sama dengan 4/3 kali Rho-nya si A, L panjangnya si A dibagi penampangnya si A. Rho-nya sama, bonjrot. Panjangnya sama, bonjrot. Luas penampangnya apakah sama? Tidak, meskipun jari-jari luarnya sama. Kenapa? Karena yang B-nya dilubangin, yang B dilubangin. Oke? Oke. Nah, sehingga kita cara-cara tinggal apa? 1 per luas penampang B yang dilubangin berarti apa? PR yang di luar, PRB
dikurangin PR yang di dalam. Ya, Iya. dikurangin PR kuadrat yang di dalam, berarti R2 sama dengan 4/3 1 per Pi kali jari-jarinya dia yang di luar, RA kuadrat. Nah, berarti 1 per Pi keluarkan RB, B-nya tadi apa? R1. R1 kuadrat min R2 kuadrat. Sama dengan 4/3. Ini Pi dikali R1 kuadrat. Pi-nya coretin aja. Aman sampai sini, Dek? Aman. Kalikan silang. Berarti 3 kali R1 kuadrat. Kalikan silang. 4 kali R1 kuadrat min 4 kali R2 kuadrat. Pindahlah jadi 4 kali R2 kuadrat. Pindahlah jadi 7 kali R1 kuadrat. Segampang ini loh, Theo. Pertanyaannya apa? R2 titik-titik R1 kan? Iya. Nggak ada jawabannya. Masalah 1 ya, sorry. Ini 3 dipindah loh. Terus pindah jadi min kan? Nah, sorry, hampir salah. Ya sudah, berarti R2 kuadrat sama dengan 1/4 kali R1 kuadrat. Akarkan kedua ruas, R2 sama dengan setengah kali R1. Oke? Oke, Kak. Terus nomor Oh, 5 ada mana? 53-nya. Oh iya. Ini langsung 56, 57. Nggak ada 53-nya. Ya udah 56 dulu ya. Iya, 56 dulu, Kak. Dua kawat melingkar diletakkan sepusat pada bidang datar. Jari-jari kawat itu masing-masing R1 8 cm, R2 10. R1 8 cm, R2-nya 10 cm. Ada dua kawat jadinya ya. Terus dan dialiri arus masing-masing I1 dan I2. Agar di pusat lingkaran itu tidak terdeteksi adanya medan magnet, maka I1 banding I2. Biar tidak terdeteksi, otomatis I1 harus BB ya, medan magnet pertama harus sama dengan medan magnet kedua. Kenapa? Karena medan magnetnya berlawanan. Kalau berlawanan itu kan dikurangin, ya kan? Berarti B di pusat harus 0. Ya, B1 dikurangin B2. Kok tahu berlawanan dari mana? Kan arah arusnya berlawanan mereka. Oke? Oke, Kak. Nah, sehingga kita pindahlah jadi B1 sama dengan B2. Rumusnya ngapain? Rumusnya pada kawat melingkar, yaitu mu 0 I per 2 kali A. A itu adalah jari-jari. Ini 1, ini 1. Berarti sama. Mu 0 I 2 per 2A2. Coret-coret, bonjrot-bonjrot. Udah dapat. I1-nya. I1 banding I2. Sama dengan, ini pindah. Berarti A1 banding A2. Betul? A1 8 dibanding dengan 10. Selesai sudah. Berapa ini? 4/5. 4/5. Oke. Paham ya? Aman, Kak. 7. 57. Aduh, kok merah ini saya. Ini ngeblur nggak di sana, Theo? Nggak kok, aman, Kak. Jelas. Saya putih. Oke. Berarti ini wifi saya yang di laptop nih. Oke. Muatan listrik min 4 terpisah 4 cm dari muatan listrik sekian. Pada garis hubung kedua muatan itu terdapat sebuah titik sedemikian sehingga kuat medan listrik resultan pada titik itu 0. Potensial listrik pada titik itu berapa? Oke. Resultan listriknya harus bernilai 0. Oke ya. Kalau di sini muatannya negatif berapa ini? 4 sama positif 9. Ini min 4 mikrokulom
yang satunya positif 9 mikrocoulomb. Supaya memiliki medan listrik 0 atau gaya coulomb 0, maka titik lain harus diletakkan di luar. Kalau nggak di kiri ya di kanan, kan gitu. Masih ingat ya? Masih. Nah, dan meletakkannya harus dekat dengan muatan yang lebih kecil. Berarti lokasi titiknya di sinilah dia. Oke? Oke. Jaraknya sini S. Nah, jaraknya ke sini berapa katanya? Di soal jarak kedua muatan 4 sama ini. 4 cm ya? 4 cm ya? 4 cm. Oke, kita gunakan cara langsung. S itu adalah jarak dari muatan 4 mikrocoulomb. Oke, cara cepat, perhatikan baik-baik. Sama dengan akarnya 4 itu berapa sih diakarin? 4. Akarnya berapa? 2. 9. Akarnya berapa? 3. Akar ya, ini diakarin loh ya. Iya. Ya enggak? Berarti nanti jadilah 2 karena berlawanan pakai selisih 2 sama 3, selisihnya 3 min 2 kali jarak mereka 4, berarti 8 cm. Boleh cara cepat gini sama gurumu Intan? Nggak tahu, Kak. Kalau nggak boleh ya udah pakai cara panjang. Cara panjangnya F1 sama dengan F2. Sama kayak dia. F1-nya berarti Q1 dikali dengan Q muatan per R1 kuadrat. K kali Q2 kali Q-nya muatan. Ini Q2. Q muatan per dicoret, K-nya dicoret. Q1 berarti yang 4 mikro, 4 kali 10 pangkat min 9. Jaraknya yang X kuadrat, ini nggak usah dirubah ke senti, nggak usah dirubah ke meter, nggak apa-apa sebenarnya. Ini biarin 4 gini juga nggak masalah. Kenapa? Karena perbandingan deh jatuhnya ya. Per, berarti jaraknya siapa? Yaitu 4 ditambah X pangkat 2. Aman? Aman, Kak. Kali silang, berarti 4 plus E dibagi dengan X pangkatnya 2. Kenapa langsung jadiin 1? Kan masing-masing pangkat 2. Menurut sifat matematika boleh dijadiin 1 gini. Jadilah 9/4. Jadi 4 plus X per X sama dengan, biar nggak ada kuadratnya, akarkan kedua ruas, 3/2. Kali silang lagi, 8 plus 2X sama dengan 3X. 8 sama dengan pindah jadi X. Loh, berarti X-nya berapa? 8 cm. Loh, sama kan tadi? Iya, sama. Nah, pertanyaannya sekarang kok beda potensial. Potensial di sini, potensial V di titik, V-nya sama dengan K, gitu kan? Dikali dengan Q1 dibagi R1 ditambah dengan Q2 bagi R2. Ini rumusnya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya, ini mikro-mikro semua, keluarin aja mikronya. Ya kan? Berarti kali 10 pangkat berapa? Min 6. Ya enggak? Iya. Iya. R-nya dalam senti, dikeluarin lagi per 10 pangkat berapa ini? Min 3. Min 2. Kalau dinaikin jadi 10 pangkat 2 dong, ya? 2. Nah, tinggal kita masukin aja dah, min 4 per 8. Jaraknya kan 8. Plus 9 per, jaraknya berapa? 12. Selesai sudah. Ya kan? Iya. Ini berapa ini? Min setengah. Setengah tambah. Ini kita coret aja 3. 3/4. Min setengah tambah 3/4. 1/4. 1/4 ya? Iya. Ya udah ini 9 bagi 1/4. 9 bagi 4. 9 bagi 4 9 bagi 4 2,25. 2,25 dikali dengan 10 pangkat 225 ya, 225 volt nanti hasilnya. Benar. Berapa? 10 pangkat 5 ya? Iya. Loh, gak ada. Wah. Sih ada 225. Oh, nano ya, bukan mikro ya, nano. Sorry. Nano itu 9 ya. Oh. Nano itu bukan mikro, saya yang salah nulis. Oh iya. Nano.
Kalau nano itu pangkatnya 9. Berarti ini min 9, berarti pangkat 2, berarti 225 volt. Ya. 225 volt. Aman ya? Ada? Ya, betul. Ada, Kak. Ada. Terus ini nomor berapa nih? 59. 59, iya. Oke, di screenshot dulu. Sudah, Kak. sembilan. Diketahuinya seperti itu. Oke. Nah, ini DC ya, DC. Ini tengahnya ada. Terus ini ada GGL2. GGL2-nya ke bawah. GGL2 sini A. R1-nya 2 ohm. Ini R1 2 ohm. Terus GGL1-nya berapa katanya? GGL1-nya Kok ada GGL3 itu di mana gambarnya? Tantap. R1, R2, R3. Pada saat saklar S terbuka, maka R2 mengalir arus 1,2 ampere dari A ke B. Jika S ditutup, arus pada R2 menjadi 1 ampere dari B ke A. Maka GGL3-nya ini maksudnya kali ya. Maksudnya pertanyaannya ini maksudnya dia paling ya. intinya itu, Kak. Ini ada R3, R2. R2-nya 3 ohm 1 ohm. 3 ohm 1 ohm. Ini sama-sama nggak diketahui nggak apa-apa. Yes. Pertama, saat terbuka. Saat saklar dibuka, saat S dibuka. Kalau S-nya dibuka, otomatis tidak ada arus yang ngalir ke sini loh. Sehingga gambarnya nanti hanya sederhana murni begini. Nah, hanya murni begini. Ini adalah R1, sini adalah R2. Mengalirnya dari mana arusnya katanya? A ke B. Ya, betul ya, dari A ke B saat dibuka. Iya. Pada R2 mengalir arus dari A ke B 1,2 ampere. A ke B berarti benar kalau gitu kutub positifnya ini positif, ini kutub negatif. Oke. Nah, carilah GGL2-nya. GGL2 berarti arus dikali dengan apa? R total kan? 1,2. Iya. R totalnya berapa? R1 tambah R2 dong. 2 tambah 3 berarti 5. Berarti apa? 6 volt. 6. Ngerti? Ngerti, Kak. Nah, sekarang ini ditutup. Saat ditutup, ternyata muncul arus. Arusnya ini dari B ke A. Ini R1 2 ohm, R2-nya adalah 3 ohm, R3-nya berapa tadi? 1 ohm. Muncul arus dari sini ke atas sana sebesar berapa ampere? 1 ampere. Dari B ke A ya, 1 ampere.
dari B ke A. Aman sampai sini? Aman, Kak. Nah, berarti kan ini tadi sudah ketemu nih 6 volt berarti. Kalau gitu arusnya nanti kan ke sini nih. Set ke sini ya nggak? Masuk. Terus ini ada yang masuk, berarti ada yang keluar. Keluarnya kemana? Ke sana. Nah, ini adalah I3-nya. Nah, I3 sama dengan I1 ditambah apa? I2 jadinya. Kan I2-nya ke sana, ke atas. Ini I1. Aman? Aman, Kak. Ya udah tinggal terapkan ini. Pertanyaannya berapakah tegangannya sini? I1-nya berapa I1-nya? Belum tahu. Satunya nggak tahu. Enggak Ya. ada. Oke, carilah tegangan antara PAB. Sorry, dari B ke A ya. Dari B ke A berarti ya benar PAB. A-nya terakhir. Kenapa? Karena kan arusnya dari B ke A ini. Nah, tegangannya berarti apa? I dikali R2. Berarti 3 volt. Ya nggak sih? Iya, Kak. Oke. Ke sini 6, ke atasnya ini harus 3 volt. Berarti berapa arusnya? I1 berarti kan selisihnya aja ya, selisihnya dong. 6 sama 3 kan berlawanan tadi. Iya. 6 sama 3 selisihnya berapa? 3 ya. Iya. Per 2. Berarti berapa? 1,5. Halo? Bentar ya. Ini kan harusnya begini. Berarti 6, ya benar 1,5. Kalau gitu I3-nya berapa I3? I1 ditambah dengan I2. I1-nya tadi 1 ditambah I2-nya 1,5, berarti 2,5. Itu arus yang 3. Nah, di sisi lain untuk nyari I3, berarti kan ini searah nanti. Searah sama si V-nya, berarti GGL 3 ditambah dengan voltnya yang tengah VAB tadi harus bernilai berapa? 2,5. Ini per R ya, perhambatan yang dia lewati. GGL 3 ditambah volt AB-nya tadi 3, berarti 2,5 dikali dengan R3. R3-nya apa? 1 ya. Berarti GGL-nya sama dengan 2,5 dikurangin 3. Itu artinya berapa? 0,5 volt setengah. Loh, kok 8 setengah? Mana yang salah hitungnya? Coba cek hitungannya. Ini kan 3 volt. Terus dari A ke dari B ke A. Ya ampun, sorry. Salah, guys. Mana penghapus? Oke, kita tinjau dari sini dulu. Dari B menuju A, berarti kalau lewat kiri kan sini, B menuju A, set ketemu apa? Negatifnya kan? Ya nggak sih? Iya. Berarti min 6 volt ditambah arahnya udah sama nih arusnya ke sana, yaitu I1 kali R1 sama dengan voltnya tadi 3 volt. Berarti I1 dikali dengan 2 sama dengan min pindah jadi plus kan? Nah, 9. Berarti I1 sama dengan 4,5 ampere. Aman sampai sini? Aman, Kak. Nah, kalau gitu I3 berarti I1 ditambah I2. Ya, mana tadi set ini tak 1 2 berarti 4,5 ditambah dengan 1 ya. Berarti 5,5. Nah, lagi-lagi sekarang dari B ke A kalau lewat kanan kan ke sini. Set ketemu positifnya dulu, berarti apa? GGL 2. Oke. Melawan
arus ketiganya kan ke sini nih. Saya gambarkan ke sini. Berarti melawan, berarti min. Min I3 kali R3. Sama dengan total VAB-nya tadi 3 volt. Ya sudah, berarti nyari min I3 kali 1 sama dengan 3 plus pindah jadi min. Nyarinya GGL ya. Iya. GGL 2, 3 plus I3 kali R3. 3 ditambah I3-nya tadi 5,5 dikali R-nya berapa sah? 1 ya, bener ya? 8,5 volt. Nah, ada ya? Oh, Oke. ada Kak. Iya, Ngerti sampai sini? ngerti Kak. Terus terakhir ini, Itu nah ini terakhir. gampang nih teori Theo. Pada sebuah elektron bergerak dalam medan magnet pada saat arah vektor kecepatan dan arah medan magnet seperti pada gambar di atas. Arah gaya magnet yang dialami elektron. Elektron itu apa? Muatan negatif apa positif? Elektron Halo? negatif. Negatif ya. Jadi gini, aturan tangan kanan, aturan tangan kanan. Kalau muatannya positif, ya kan? Ibu jari ini menyatakan arah kecepatan. Arah kecepatan. Terus empat jari menyatakan arah medan magnet. Ya. Terus kalau positif berarti telapak putih. Bentar ya. Ya benar. Telapak putih ini ya telapak tangan, bukan punggung ya, telapak tangan. Tangan ini sebagai gaya magnet. Nah, kalau muatannya negatif sama persis, cuma bukan telapak, punggung tangan. Ini sebagai gaya magnet. Yang keduanya ini sama persis, yang bedanya ini. Jadi yang ini warna putihnya ini sebagai gaya Lorentz kalau muatannya positif. Kalau negatif yang di sini. Nah, sekarang kamu lihat, ibu jarinya ke kiri. Ibu jari kamu arahkan ke kiri. Ibu jari ke kiri. V sama dengan ke kiri. Berarti ibu jari ke kiri, oke? B-nya sama dengan masuk. Kalau gitu, ibu jari ke kiri, empat tanganmu kamu masukkan. Depan. Ke depan ya. Berarti punggungnya ke atas, ya kan? Karena dia elektron muatan negatif, maka arah gayanya ke atas, gaya Lorentz. Oh, gitu. Itu ke atas. Karena dia muatan negatif. Ngerti? Ngerti Kak. Ke atas itu berarti kemana? Sumbu Y. Nah, kok malah sumbu? Oh, koordinat Z-nya gitu. Oh, diubah ya. Iya. Koordinat Z positif Y S-nya. Kita ngikutin mintanya gini. Ini Y positif. Ke sana itu adalah Z negatif. Iya. Berarti ke depan ini Z positif. Ya, kalau gitu arah X-nya kemana? X-nya ke S positifnya kemana? atas. Bawah ya. Ke bawah. Ini kan posisinya kan gini harusnya ya. Kalau umumnya kan gini. Nah, ini S. Ya, ini S, ini Y, ini Z. Ini positif, muternya kan ke sana. Ini muternya. Iya. Oh ya, berarti ini dong. Ini S positif. Oh. Ini yang S negatif. Nah, tadi ke atas, harusnya ke S positif jawabannya. Kok S negatif? Kuncimu.
elektron ya ini ya. Sebentar saya buka ini dulu. Elektron tuh matanya negatif. Kalau elektronnya kebalik. Benar. Ini punggung. Elektron mengalir ke atas, berarti arusnya ke bawah. Kalau ke bawah, nih berarti elektronnya kan ke atas. Ini kebalik, ini yang punggung, benar. Berarti benar kuncinya. Ini Oh, punggung tangan. Ini yang telapak. Nah, kalau kamu arahkan ke sini, telapaknya menghadap ke bawah kan? iya. Nah, ke bawah itu kemana? Ke S nih, negatif. Oh, Aman berarti Teo sampai sini? yang bagian bawah itu elektron ya, bagian bawah elektron. Telapak tangan bawah. Elektron, telapak tangan pakai putihnya ini yang elektron. Oh, Oke. Kalau proton berarti nanti harus ke atas yang pakai punggungnya. Aman? aman Kak, jelas Kak. Aman. Ya, itu aja. Oke, silakan di screenshot dulu. Kita sampai sini dulu ya, Teo ya. Iya, iya Kak. Oke, sip. Udah saya Sudah Kak. Oke, saya akhirin sampai sini dulu. Tetap semangat Teo. Nanti pertemuan berikutnya kita fokus ke UTBK ya. Oh iya Kak. Iya, makasih ya Kak Hermanto. Nanti kerjain dulu soal-soal yang bab 1 dan bab 2 yang penalaran umum dulu itu ya kan. Nanti saya akan bahas trik-trik cepetnya. Tapi sebelum saya bahas itu kamu kerjain dulu. Oke. Ya. Ya, makasih. Oke, Ya. oke sip. Cukup sekian aja dulu. Selamat pagi. Dadah Teo. Makasih ya Kak. Oke, sip.